Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Salam kenal dari saya, Rizka Ismatul Jannah. Dalam video kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sudah saya ketahui tentang konfigurasi OSPF di Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk kakak-kakak ataupun teman-teman yang baru bergabung di channel saya dan kali ini menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau mampir. Saya lanjutkan ke pembahasan yang tadi. Nah, dalam video ini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah saya ketahui dari teori maupun konfigurasi OSPF itu sendiri. Oke, sebelum saya masuk ke konfigurasinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah saya pahami tentang OSPF teori. Oke, saya mulai untuk teorinya. OSPF atau Open Shortest Path First yaitu merupakan protokol routing yang bersifat IGRP atau Internet Gateway Routing protokol yang bekerja pada jaringan internet sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, OSPF ini termasuk juga jenis router dinamis. Dan juga OSPF ini menggunakan konsep hierarchy routing yang artinya membagi-bagi jaringan menjadi berbagai tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut diwujudkan dengan sistem pengelompokan area. Nah, apa sih yang dimaksud dengan area pada OSPF ini? Area pada OSPF ini yaitu disebut juga dengan sistem grouping yang digunakan di protokol OSPF, yaitu gabungan dari beberapa router IR atau Internet Router. Nah, area ini memudahkan dalam manajemen jaringan Area ini memudahkan dalam manajemen jaringan besar OSPF. Nah, struktur satu area tidak terlihat dari area lainnya. Nah, selanjutnya apa saja sih cara kerja OSPF? Oke, cara kerja OSPF yang sudah saya ketahui dan mengerti yaitu membentuk agensi. Nah, pada cara kerja OSPF yang pertama ini yaitu membentuk agensi, yaitu saat pertama on, router OSPF tidak tahu apapun tentang tetangganya. Nah, routing akan mulai mengirimkan paket hello ke seluruh interface jaringan untuk memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya untuk cara kerja OSPF yang kedua yang sudah saya ketahui yaitu mengumpulkan stats dalam jaringan. Nah, pada cara kerja OSPF yang kedua ini, router mengumpulkan seluruh informasi jalur dalam jaringan dengan bertukar informasi mengenai stats dan jalur-jalur. Nah, setelah selesai loading stats selesai, maka router-router yang tergabung dalam OSPF ini akan memiliki informasi stats yang lengkap dan penuh dalam database state-nya. Fase ini disebut juga dengan istilah full state. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dan yang sudah saya pahami tentang teori OSPF. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi OSPF di Cisco Packet Tracer. Untuk langkah pertama kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuat tabel pengelamatan IP address-nya dan juga sudah menentukan IP-nya. Selanjutnya kita akan buat topologi jaringannya. Kita akan membutuhkan router dua router. Di sini saya menggunakan router tipe
1941 menggunakan 2 router. Untuk switchnya juga membutuhkan 2 router. Di sini saya menggunakan 2 buah router dengan tipe 2960. Selanjutnya PC menggunakan 2 PC juga. Saya menggunakan 2 buah PC. Maaf, ada beberapa waktu yang saya skip karena ada banyak suara kendaraan yang lewat. Kita lanjutkan ke konfigurasinya. Untuk menghubungkan perangkat jaringannya antara router dengan router, karena perangkatnya sama, menggunakan kabel cross Gigabit Ether 0/0. Selanjutnya untuk router dengan switch, karena perangkat berbeda, menggunakan kabel strap. Hubungkan sama dengan router yang satunya juga menggunakan kabel strap. Nah, untuk switch dan PC juga antar perangkat yang berbeda menggunakan kabel strap juga. Nah, sudah, topologinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menuliskan keterangan di sini. Untuk IP root yang router 0-nya, saya menggunakan IP 10.10.10.1/24 yang mudah saja. Untuk router 1 tadi, untuk router 0-nya 10.10.10.1/24. Untuk router 1 menggunakan IP 10.10.10.2/24. Selanjutnya untuk LAN-nya, pada bagian router 0 saya menggunakan IP 192.168.33.1/24. Untuk LAN sebelahnya juga saya menggunakan IP 192.168.55.1/24 juga. Nah, selanjutnya untuk PC-nya saya langsung masukkan IP-nya saja. Langsung konfigurasi saja. Untuk PC saya masukkan IP. Kita masuk ke untuk caranya. Kita klik PC-nya. Kita masuk ke desktop. IP configuration. Kita masukkan IP-nya. 192.168.33.2 sejalur dengan LAN yang kita buat tadi. Harus satu jalur dengan LAN yang sudah dibuat tadi. Gateway-nya 192.168.33.1. Oke. Untuk PC 1 sebelahnya kita isi juga desktop IP configuration 192.168.55.2.
subnet 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.55.1. Oke, biar mudah saja. Selanjutnya kita konfigurasi IP routernya dengan mengeklik router. Selanjutnya kita konfigurasi di CLI, masuk CLI. Nah, untuk memulai konfigurasinya, jangan lupa untuk mengenablekan routernya. Enablekan dulu, enable. Selanjutnya untuk masuk ke konfigurasi, kita masukkan perintah config terminal, config T. Selanjutnya interface, kita ketikkan interface. Di sini disebutkan interface, yaitu interface yang akan kita masukkan IP-nya. Di sini IP 10.10.10.1/24 berada di interface giga 0/0. Jadi di sini kita tulis interface 0, giganya jangan lupa, giga 0/0. Selanjutnya enter. Baru kita tambahkan IP address-nya. IP address 110.10.1.255.255.255.0. Oke, selanjutnya enter. Jangan lupa untuk mengaktifkan perintah itu tadi, kita masukkan perintah no shutdown. Oke. Nah, selanjutnya untuk tadi kan sudah untuk giga 0/0, selanjutnya untuk giga 0/1 yang mengarah ke switch kita masukkan juga. Kita keluar dulu, exit dulu. Selanjutnya kita ketikkan interface seperti tadi caranya. Interface giga 0/1. Enter. Selanjutnya masukkan IP address 192.168.33.255.255.255.0 masnya. Enter. Jangan lupa no shutdown untuk mengaktifkan perintahnya. Oke, sudah. Selanjutnya konfigurasi memberikan IP pada router yang satu, yang sebelahnya. Masuk ke CLI juga. Jangan lupa untuk mengaktifkan dulu routernya, enable. Selanjutnya masuk ke config terminal untuk masuk ke konfigurasinya. Nah, selanjutnya mengisi interface-nya, IP routernya. Interface giga 0/0 yang menjalur ke router sama routernya, sama router sebelah. Interface giga 0/0. Enter. Tambahkan IP address-nya. IP address 192.168. Oke, mohon maaf. Tambahkan IP address 10.10.2.255.255.255.0. Oke, selanjutnya enter. Jangan lupa untuk mengaktifkan perintahnya no shutdown. Nah, udah. Selanjutnya untuk
exit dulu untuk mengisi IP interface giga 0/0. Masukkan interface giga 0/1, mohon maaf, untuk mengisi interface giga 0/1, interface giga 0/1, enter. Selanjutnya IP address 192.168.1.255.255.255.255.0. Selanjutnya enter. Jangan lupa no shutdown untuk mengaktifkan perintahnya. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi OSPF-nya. Konfigurasi OSPF-nya yaitu dengan cara yang pertama, untuk mengaktifkan routing OSPF-nya dulu. Masuk ke router 0-nya, exit dulu. Selanjutnya masukkan perintah yaitu router OSPF proses ID. Kalau untuk proses ID bisa berbeda-beda. Di sini saya menggunakan router OSPF 10. Nah, selanjutnya dengan memasukkan perintah network. IP network ini yaitu IP yang terhubung langsung dengan router. Masukkan 192.168.33.0. Karena network, jadi kita tulis 192.168.33.0. Wildcard mask-nya ini harus wajib ada pada OSPF. Jadi apa sih yang dimaksud dengan wildcard mask itu? Yaitu kumpulan 32 bit yang digunakan untuk mengenali IP atau bisa disebut juga dengan kebalikan dari netmask. Di sini tadi kita menggunakan /24, jadi kebalikannya yaitu 0.0.0.255. Oke, untuk area ini harus sama dengan router yang disandingkan nantinya. Areanya 0. Selanjutnya sama untuk networknya, kita masukkan lagi untuk yang router yaitu 10.10.10.0. Karena saya tadi menggunakan /24, jadi 0.0 sama yang di atas, 255. Areanya 0 sama, enter. Oke, untuk router 0 sudah selesai konfigurasi OSPF-nya pada router 0. Selanjutnya kita lanjutkan pada router 1-nya. Masuk ke CLI juga. Kita exit dulu untuk keluar. Selanjutnya sama perintahnya seperti tadi. Konfigurasinya kita masukkan perintah untuk mengaktifkan router OSPF-nya dulu, yaitu perintah router OSPF. Router OSPF proses ID-nya sama 10. Oke. Selanjutnya networknya kita masukkan tadi, yaitu 192.168.55.0. Karena network kita masukkan 192.168.55.0. Karena saya tadi menggunakan /24, jadi
Jadi wildcardnya kebalikan dari netmask tadi, yaitu 00.0.255. Oke, areanya 0. Enter. Selanjutnya network untuk routernya 10.10.10.0. Karena saya tadi menggunakan /24, jadi kebalikannya netmasknya yaitu 0.0.0.255, area 0. Oke, enter. Nah, di sini untuk router satunya juga sudah selesai. Oke, selanjutnya untuk mengecek, coba kita cek apakah sudah bisa. Untuk mengecek apa konfigurasinya sudah benar dan sudah sukses, yaitu kita coba antara PC 1 mengeping ke PC 0 ya. Caranya kita klik PC 1, selanjutnya masuk ke command prompt, selanjutnya ping untuk PC 0 nya tadi IP nya 192.168.33.2, enter. Coba lagi, ping 192.168.33.2. Oke, sudah reply from. Selanjutnya kita coba untuk dari PC 0 ke PC 1, from ping untuk PC satunya tadi itu 92.168.55.2. Oke, sudah reply. Nah, jika sudah reply seperti ini, sudah terhubung seperti ini, jadi konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi sudah sukses. Itu tadi apa yang sudah saya ketahui tentang teori dan konfigurasi OSPF di Cisco Packet Tracer. Apabila ada kurang lebihnya dari saya, apabila ada salah kata, salah perkataan, ataupun penjelasan yang kurang begitu jelas, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.